hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengintegrasikan antara perjalanan spiritual kita dengan keuangan atau kondisi finansial kita. Seringkali kita berpikir bahwa antara perjalanan spiritual dengan satu lagi ini adalah finansial. Ini adalah dua hal yang terpisah, sehingga kita sering merasa berdosa ketika kita menghubungkan antara yang satu sisi spiritual dan sisi materi. Padahal dua hal ini bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung. Nah, di video hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya spiritual itu mendukung kondisi finansialnya kita. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening melibatkan pemahaman yang mendalam tentang diri kita. Baik itu value hidupnya kita, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan, sehingga membuat kita mengalami pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari materi atau kekayaan fisik saja, tetapi juga dari kedamaian hati dan kesejahteraan spiritual. Tetapi seperti yang di awal video aku sampaikan, bahwa kekayaan materi tetap dapat dihubungkan dengan spiritual, dan hal ini bukan dua hal yang saling bertolak belakang, enggak. Tetapi dua hal ini justru bisa saling mendukung satu sama lain, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang utuh tapi menjalani spiritual, tetapi juga kaya nih secara materi. Tapi pasti ada caranya ya teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita bisa juga mengalami kekayaan materi ketika kita menjalankan perjalanan spiritual, dan bahkan ketika kita sudah mengalami kebangkitan spiritual. Yang pertama adalah mengubah perspektif. Ketika kita menjalankan spiritual journey atau perjalanan spiritual sehingga kita merasa memiliki kebangkitan spiritual itu sendiri, kita harus merubah perspektif kita terhadap materi atau keuangan. Dari yang tadinya uang itu hanya sebagai alat tukar saja, tapi kita menjadi harus memiliki pemahaman yang mendalam bahwa uang itu juga bisa berguna bagi kita untuk menjalankan proses spiritual itu sendiri. Uang itu dapat membantu kita untuk agar kita bisa lebih berkembang, bisa memberikannya kepada orang lain untuk donasi, dan kita juga bisa menyokong kehidupan yang lebih bermakna itu dari uang, sehingga kita bisa berpikir lagi bahwa uang itu benar-benar suatu anugerah yang harus kita kembangkan lagi dengan rasa cinta untuk sesuatu hal yang jauh lebih bermakna lagi di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita memahami bahwa kekayaan yang sejati itu bukan hanya berupa kekayaan materi, tetapi kekayaan sejati itu juga bisa berupa cinta, bisa juga berupa kedamaian batin, bisa juga berupa kesehatan, bisa juga berupa hubungan yang sehat dengan sesama manusia, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga kita memiliki pemahaman yang mendalam bahwa kekayaan itu sebetulnya banyak sekali yang dianugerahkan Tuhan, dan bukan hanya uang. Ketika kita sudah bisa berpikir hal ini, sehingga kita menempatkan uang itu hanya satu dari sekian banyak anugerah dari Tuhan, nantinya kita akan bisa juga menerima banyak uang. Tuhan tahu menganugerahkan uang kepada kamu dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi sekitar kamu, karena kamu tahu memanfaatkan materi itu sendiri. Yang ketiga adalah penciptaan rezeki itu sendiri. Ketika kita sudah memiliki kebangkitan spiritual dalam spiritual journey, dan kita sudah bisa mengatur kedamaian batinnya kita, kebahagiaan sejatinya kita, pada akhirnya kita akan menarik rezeki itu sendiri. Karena energi keuangan, energi kekayaan sebenarnya sudah berada di sekitar kita. Yang kita perlukan adalah cuma bagaimana menariknya. Dan bagaimana sih menariknya? Yaitu dengan cara menyamakan vibrasinya kita dengan keuangan, menyamakan energinya kita dengan keuangan. Dan energi keuangan itu seperti apa? Ketika kita sudah merasa bersyukur, memiliki energi positif, kita juga dapat membahagiakan orang lain. Pintu-pintu rezeki itu akan terbuka karena vibrasinya kita juga sudah sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah dengan praktek keseimbangan hidup atau balance life ya teman-teman, dimana kita harus menyeimbangkan antara mencari keuntungan finansial dan memprioritaskan nilai-nilai kehidupan spiritual serta emosional. Teman-teman tahu ya yang dimaksud, berarti kita juga harus seimbang nih antara oke, kita ngoyo di sini dalam mencari uang, tetapi ketika kita sudah dapat, bagaimana kita juga harus menyalurkannya kembali berupa donasi, menyalurkannya kembali berupa zakat ataupun derma kepada sekitar kita, atau
kita sudah tahu apa itu arti kata cukup, dan lalu kita bisa mengistirahatkan juga badan kita, sehingga semuanya ini akan menjadi seimbang. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di poin kedua, bahwa sebenarnya kekayaan itu nggak hanya juga berupa hanya materi saja, tetapi juga kesehatan termasuk dalam kekayaan itu sendiri. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan itu secara bijak. Tentunya kita akan mengaplikasikan prinsip-prinsip spiritual dalam mengelola keuangan. Seperti apa sih? Yaitu dengan rasa bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Bagaimana kita menganggap materi yang kita terima ini kita perlakukan dengan cinta dan penuh kasih sayang. Lalu bagaimana juga prinsip kita menerima apa yang sudah diberikan Tuhan dengan hati yang senang, bahagia gitu ya. Sehingga dengan hal-hal tadi kita dapat mengelola keuangan dengan sangat bijak dan juga bertanggung jawab. Teman-teman, ketika kita bisa mengintegrasikan antara spiritual awakening atau kebangkitan spiritual dengan materi, akan membawa manfaat yang besar. Misalnya saja mengurangi rasa stres, mengurangi ketakutan kita terhadap masa depan, dan juga meningkatkan kedamaian batin, menciptakan hubungan yang lebih seimbang dengan uang itu sendiri. Jadi teman-teman, marilah kita mencari keseimbangan antara perjalanan spiritual sehingga mendapatkan spiritual awakening atau kebangkitan spiritual dengan materi itu sendiri, dengan cara mengintegrasikan kedua aspek ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kedamaian batin atau kebahagiaan sejati dan juga berlimpah secara holistik. Thank you sudah lihat video saya hari ini, semoga berguna dan bermanfaat. I love you all. Atma, namaste.